air dilakukan oleh malaikat. Kan katanya, kalau malaikat menggoncangkan air, apapun juga penyakit akan sembuh. Saya tanya, kalau misalnya saat itu malaikat menggoncang air, ada orang lumpuh, ada sakit jantung, ada orang sakit leper, ada orang sakit kanker stadium akhir, ada orang buta, kira-kira siapa duluan masuk? Bisa nggak orang lumpuh? Tidak bisa. Sebenarnya saudara, kalau kita pikirkan, pelajari firman Tuhan ini, sebenarnya tidak ada harapan, tidak ada alasan bagi orang lumpuh ini ada di sana. Kalau goncangan air terjadi, mungkin orang buta bisa, meskipun dia tidak melihat tapi dia mendengar. Dia hanya dengar goncangan, dia bisa berlari lurus. Atau orang yang sakit jantung, atau orang yang sudah stadium akhir. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau secara manusia orang lumpuh ini ada di sana. Tapi yang terjadi saudara, dia ada di sana. Dia ada di sana. Kenapa? Karena satu alasan, dia percaya dia akan sembuh. Kadang-kadang dalam hidup kita menjalani hidup kita melewati begitu banyak jurang. Kita menghadapi begitu banyak tembok yang tertutup. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tidak ada harapan bagi kita untuk maju. Tidak ada harapan bagi kita untuk lebih besar, lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Tapi belajar hari ini dari orang lumpuh ini, tidak ada alasan bagi dia secara manusia untuk bisa lebih dahulu masuk ke kolam itu. Tapi dia ada di sana. Yang mau saya katakan, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kalaupun dalam hidupmu engkau sudah baik beribadah, melakukan firman Tuhan, engkau baik berdoa, tapi engkau melihat jalanmu seolah-olah berliku, persoalan yang satu belum selesai, persoalan yang lain sudah datang. Engkau berdoa tapi belum melihat tangan Tuhan bekerja bagimu. Saya mau katakan dari mimbar ini, tetap percaya Tuhan, tetap nantikan janji Tuhan, sebab waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Waktu Tuhan yang terbaik. Maka kalau engkau mendengar firman Tuhan sesederhana apapun, pastikan engkau percaya firman Tuhan. Mungkin dia tidak tolong kau hari ini, mungkin bulan depan, tapi dia pasti tolong. Sebab dia katakan, aku mengetahui rancanganku akan engkau, yaitu rancangan damai sejahtera. Jangan berpikir kalau di Malaysia ini kau tidak bisa damai sejahtera. Jangan berpikir kalau di negara ini kau tidak bisa maju, tidak bisa hebat. Ada contoh Pak Yobi. Ini kan kesaksian hidup. Bapak ini membawahi polisi. Maka saya katakan, kalau kau setia kepada Tuhan, setia selamanya. Baik ketika engkau mungkin banyak overtime di tempatmu bekerja, atau tidak ada overtime. Jadi kalau saya masih melayani di perusahaan, justru 2 gedung sekarang, tapi saya kerjakan sudah 7 tahun ini, tetap 1 jam, 25 menit di gedung A, habis itu saya makan 5 menit, pindah ke gedung B, melayani ibadah di hari Jumat di perusahaan. Kenapa saya lakukan? Karena saya tahu saya hidup, saya sehat karena Tuhan. Jadi saya menggunakan itu. Maka saudara, meskipun di negara ini, pergunakan waktu untuk Tuhan. Amin. Pergunakan waktu untuk Tuhan. Jangan pedulikan apa masalahmu sebelumnya, apa dosamu, apa kesalahanmu kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah pedulikan itu. Mengikut Tuhan memang tidak mudah. Karena itu Yesus katakan, mengikut aku, kau harus berani pikul salib. Artinya siap melewati penderitaan dan tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Siap untuk ditolak. Mungkin saudara 5 kali, 7 kali mengajak temanmu ibadah, tidak mau juga. Jangan berhenti, ajak terus. Ya betul Pak Yogi ya. Dulu kami begitu. Leader, supervisor, bawahan kami ajak, kadang-kadang gak mau. Ini manajernya loh yang ngajak, gak mau. Sekarang juga begitu di tempat saya. Ada beberapa manajer tapi gak mau melayani, padahal mereka pengerja di gerejanya. Tapi saya tetap ajak. Semua dicatat Tuhan.
Cuma jalan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berjalan seolah tidak ada kepastian. Tapi kita harus belajar dari orang lumpuh ini. Dia ada di sana, meskipun tidak ada harapan. Kalaupun hari-hari ini kau berpikir melihat seolah tidak ada harapan bagimu di negara ini, saya mau katakan tetaplah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dia akan buka jalan bagi engkau. Dia bisa gerakkan siapa saja untuk menolong kau. Itu sesuatu yang pasti. Kalau saya berkhotbah, yang saya khotbahkan selalu saya sudah kerjakan. Karena mujizat masih ada. Amin. Mujizat masih ada. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, orang ini tetap ada di sana. Nah, mungkin saudara berpikir, bagaimana saya bisa tetap ada bersama dengan Tuhan? Sementara orang tua saya butuh banyak uang, pekerjaan saya masih seperti ini hasilnya. Saya mau katakan setia dengan perkara kecil. Jangan lakukan hal-hal yang tidak benar. Cukupkan dengan apa yang Tuhan percayakan bagi engkau. Mungkin hari-hari ini engkau sudah berdoa bertahun-tahun, berbulan-bulan untuk satu pergumulanmu, untuk satu kesulitanmu, untuk satu sakit penyakitmu, sakit orang tuamu, saudaramu. Tapi mungkin engkau belum melihat tangan Tuhan. Bahkan mungkin engkau belum tahu bagaimana menyelesaikan masalahmu. Saya mau katakan, belajar dari orang lumpuh ini. Tetap ada di sana, tetap jaga imanmu. Kalau Tuhan belum buka jalan bagi engkau dengan baik-baik, kalau Tuhan belum memberi berkat yang kau rindukan, kalau Tuhan belum menyembuhkan sakitmu, sakit orang tuamu, saya mau katakan bukan Tuhan tidak mau, bukan Tuhan tidak mampu, bukan Tuhan tidak setia padamu, tapi Tuhan mau melihat engkau ada setia menanti janjinya. Haleluya, sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia ada di sana, saudaraku, 38 tahun. Dan dia katakan apa? Tidak ada yang peduli, betul. Ketika Yesus bertanya kepada dia, Guru, ketika aku mulai bergerak, ada usaha berarti. Gak tahu saya seperti apa dia bergerak. Namanya orang lumpuh, ngesot mungkin. Ya, itu sesuatu menjadikan. Ketika aku sudah mulai bergerak, tapi orang lain sudah lebih dahulu, memang itu benar. Itu kenyataan dibandingkan dengan sakit yang lain. Tapi ada usaha dalam hidupnya. Maka saya mau katakan, kalau saudara sedang bergumul untuk satu hal, untuk hidup yang lebih hebat, hidup yang lebih berkati, lakukan bagianmu. Sisanya biar Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Selalu saya katakan kalau di tempat saya melayani, lakukan bagianmu, sisanya biar Tuhan melakukan bagiannya. Jangan diurusin urusan Tuhan. Contohnya begini, kadang-kadang kita berdoa, orang tua kita kanker stadium 5, ada stadium 5 Bu. Kebetulan ibu ini bidan. Stadium 4 terakhir, stadium 4, kita berdoa. Lalu setelah berdoa, timbul dalam hati kita, apa iya ya bisa sembuh? Kan sudah stadium 4, apa betul ya? Itu yang saya bilang melakukan bagiannya Tuhan. Maka saya katakan kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, percaya doamu, itu saja. Sisanya biar Tuhan yang urus. Jangan urusin urusan Tuhan. Kadang-kadang doa mujizat tidak terjadi bagi kita karena kita coba ragu. Kalau kau percaya Tuhan, percaya 100%, bukan 99,9%, 100%. Itu yang Tuhan mau. Orang ini percaya kepada Tuhan. Itulah alasan kenapa dia ada di sana. Mungkin selama dia ada di sana, orang lain mulai nyinyir, orang lain mungkin mengejek dia, karena betul gak mungkin dia yang pertama. Tapi orang ini tetap ada di sana, saudara. Dan yang menyedihkan, saudaraku, saya tidak tahu sudah berapa lama dia di sana, berapa tahun. Tapi yang dikatakan tidak ada yang menolong. Sedih. Tidak ada yang menolong Bapak Ibu. Mungkin ada orang di sana sudah 5-7 tahun melihat dia, tapi hanya melihat, nggak melakukan apa-apa. Dari sini kita perlu belajar juga, Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam hidup kita mengalami persoalan,
memiliki masalah, jangankan menolong, kadang-kadang teman atau saudara kita bertanya pun enggak, betul ya? Kadang-kadang ditanya pun enggak ya? Kalau kita sudah mulai hebat baru orang bertanya. Teman makin banyak, betul ya? Saudara makin banyak, betul ya? Ya, di Batam begitu. Ada seorang penghuni cerita, saya Pak, sedih kali loh, katanya.